Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi orang biasa yang selama ini ternyata punya kekuatan sihir yang kuat abis tapi dipakai cuman buat hidup sama orang yang kalian sayang dalam realitas sitkom. Nah, ini adalah sekilas cerita dari series WandaVision yang bakal nyeritain kita tentang kisah Wanda yang kini hidup bersama Vision dan juga kedua anaknya dalam realitas buatannya yang sekarang diincar sama penyihir jahat dan juga organisasi SWORD. So, selamat datang di Realitas Hex dan ini dia recap alur cerita series WandaVision Season 1. Check it out! Series WandaVision dimulai dengan menunjukkan kita dengan sosok Wanda dan juga Vision yang sekarang hidup di realitas buatan Wanda yang memiliki tema sitkom klasik era 50-an, di mana di sini mereka sendiri diceritakan sebagai pasangan yang baru menikah dan kini tinggal di sebuah kota kecil bernama Westview, di mana di sana mereka kemudian berusaha untuk bisa hidup normal seperti pasangan suami istri lainnya sambil menyembunyikan kekuatan mereka masing-masing. Nah, sebagai seorang suami, Vision sendiri bekerja di sebuah perusahaan teknologi komputer yang dipimpin oleh seorang bisnismen bernama Mr. Hart, sementara Wanda sebagai istri kini menjadi ibu rumah tangga biasa yang melakukan pekerjaan rumah dan aktif bersosialisasi dengan para tetangga mereka termasuk bergabung ke komite pelayanan kota. Lalu selama Wanda dan juga Vision hidup di kota Westview, mereka sendiri ternyata selama ini diawasi oleh organisasi bernama SWORD, di mana organisasi ini dipimpin oleh seorang direktur sementara bernama Tyler Hayward yang punya fokus di bidang pengembangan teknologi robotik, nanoteknologi, AI, dan juga sentient weapon. Di mana pengawasan SWORD terhadap realitas buatan Wanda ini bermula ketika Direktur Tyler menugaskan salah satu agennya yaitu Monica Rambeau untuk menjalankan sebuah misi pengintaian ke sebuah kota bernama Westview yang kemudian jadi kota hilang setelah diubah oleh Wanda menjadi realitas sitkom buatannya. Nah, Monica Rambeau sendiri adalah salah satu korban snap Thanos yang akhirnya bisa kembali hidup karena peristiwa blip yang terjadi di tahun 2023 di saat Professor Hulk menggunakan Infinity Gauntlet untuk menghidupkan kembali seluruh korban Thanos. Namun sayangnya saat Monica kembali, dia akhirnya mendapatkan berita tragis dari dokter ibunya yaitu Dr. Harley yang memberitahu Monica kalau ibunya Maria Rambeau ternyata sudah meninggal karena penyakit kanker yang dia derita pada tahun 2020 atau 3 tahun sebelum Monica berhasil hidup karena peristiwa blip. Berikutnya, Monica sendiri kemudian pergi ke kota Westview, New Jersey untuk menjalankan misi pengintaian SWORD di sana, di mana di kota itu dia kemudian bertemu dengan agen FBI Jimmy Woo yang kita lihat terakhir di film Ant-Man 2 yang kini bertanggung jawab untuk menginvestigasi kasus hilangnya kota Westview. Dan setelah dia gagal untuk mendapatkan petunjuk dari para polisi lokal di sana, Monica sendiri kemudian berusaha untuk mendapatkan petunjuk lain dari kota Westview dengan menggunakan medium drone miliknya yang kemudian malah menghilang setelah masuk ke kota Westview dan akhirnya jatuh di dekat rumah Wanda dengan berubah menjadi helikopter mainan berwarna merah dengan logo SWORD. Selanjutnya, setelah Monica kehilangan drone-nya, Monica kemudian mencoba mendekati realitas buatan Wanda dan akhirnya tanpa sengaja masuk ke dalam realitas ini, yang akhirnya membuat Monica jadi salah satu karakter dalam sitkom realitas Wanda yang kita kenal dengan nama Geraldine. Berikutnya, setelah hilangnya Monica dari realitas kota Westview, pihak SWORD, militer Amerika, dan juga agensi penelitian akhirnya memutuskan untuk mendirikan fasilitas penelitian di dekat kota Westview untuk mengamati Wanda dan juga realitasnya di sana, di mana salah satu orang yang join ke fasilitas ini adalah karakter Darcy Lewis, murid dari Eric Selvig dan rekan dari Jane Foster yang terakhir kita lihat di film Thor: The Dark World yang sekarang sudah jadi ahli astrofisis sama seperti gurunya Eric Selvig yang kemudian membantu SWORD dengan alat penangkap radiasi dan juga frekuensi miliknya. Di mana dengan bantuan alat ini dan juga medium TV jadul, Darcy sendiri akhirnya berhasil menangkap radiasi CMBR atau Cosmic Microwave Background Radiation dari realitas ini yang akhirnya bisa membuat Darcy menangkap tayangan sitkom di realitas Wanda, dan lewat tayangan sitkom inilah para agent SWORD, Jimmy Woo dan juga Darcy sendiri kemudian menggunakan sitkom ini sebagai salah satu bahan analisa dan juga pemantauan mereka terhadap realitas Wanda.
Berikutnya, tidak hanya itu, tim SWORD pimpinan Director Tyler juga melakukan cara lain untuk mencari tahu informasi lebih dalam tentang realitas buatan Wanda, yang salah satunya adalah dengan mengirim banyak drone pengintai ke realitas ini, yang akhirnya memicu bunyi dentuman yang didengar oleh Wanda dan juga Vision saat berada di realitas mereka. Selain itu, Director Tyler juga menyuruh salah satu agennya yaitu Franklin untuk masuk ke realitas ini lewat jalur pipa yang terhubung ke kota Westview, di mana dalam prosesnya kita sendiri akhirnya bisa melihat bagaimana realitas buatan Wanda kemudian mengubah baju hazmat atau anti radiasi yang dipakai oleh Agent Franklin menjadi baju peternak lebah lengkap dengan lebah-lebah yang berada di sekelilingnya. Sampai akhirnya Agent Franklin yang dikirim oleh SWORD kemudian bisa masuk ke realitas ini dengan aman dan bertemu dengan Wanda dan juga Vision di sana. Namun saat Wanda melihat Agent Franklin, secara tiba-tiba Wanda lalu menggunakan kekuatan warping reality-nya untuk merewind waktu beberapa menit sebelum dia dan Vision bertemu dengan Agent Franklin, yang dilakukan oleh Wanda supaya dia bisa tetap hidup bersama dengan Vision di realitas buatannya dengan aman. Wanda sendiri kemudian menggunakan kekuatan warping reality-nya lagi untuk mengupgrade sitcom realitasnya menjadi lebih berwarna, di mana di sitcom Wanda yang baru ini kita sendiri kemudian diceritakan dengan kisah Wanda yang hamil mengandung anak kembar dari Vision yang nantinya bakal mereka namakan sebagai Tommy dan juga Billy. Berikutnya, setelah tim SWORD gagal untuk masuk ke realitas ini dan mengontak Wanda di sana dengan bantuan drone, sambungan telepon, dan juga teknologi digital, Darcy Lewis sendiri akhirnya punya ide lain untuk menggunakan transmitter buatannya untuk mengirim sinyal frekuensi ke radio yang ada di realitas Wanda, di mana usahanya ini akhirnya berhasil dengan membuat suara Jimmy Woo bisa terdengar walaupun sekilas saat Wanda sedang bertemu dengan Dottie di rumahnya, yang akhirnya memicu Wanda untuk menggunakan kekuatannya lagi untuk memotong kejadian terdengarnya suara ini oleh Dottie dan kemudian melanjutkan lagi sitcom buatannya. Berikutnya berpindah ke realitas Wanda yang dalam hal ini dinamakan oleh Darcy sebagai Hex. Karena bentuk heksagonal dari realitas ini, kita kemudian bisa melihat Vision yang sekarang sedang merawat Wanda yang sedang hamil 2 anak kembarnya, di mana Wanda sendiri di sitcom ini digambarkan dengan kondisi kehamilan yang cukup aneh bagi manusia normal ketika Wanda hanya butuh waktu 12 jam untuk membuat janin yang dia kandung sudah berumur 4 bulan dan kemudian berkembang lagi dalam hitungan jam sampai akhirnya Wanda bisa melahirkan 2 anak kembarnya di hari yang sama ketika dia hamil. Di mana kehamilan ini sendiri kemudian membuat Wanda tidak mampu mengontrol kekuatannya, yang akhirnya membuat seluruh listrik di kota Westview jadi mati, lukisan Bango jadi hidup, dan membuat seluruh perabotan yang ada di rumah Wanda berjalan dengan sendirinya. Sampai akhirnya Wanda sendiri kemudian bisa melahirkan kedua anak kembarnya secara lancar dengan bantuan dari Geraldine, yang kemudian diusir oleh Wanda keluar dari realitasnya setelah Wanda mengetahui sosok sebenarnya dari Geraldine sebagai salah satu agen dari SWORD, yaitu Monica Rambeau. Di mana hal ini sendiri dipicu saat Geraldine tanpa sengaja bertanya pada Wanda tentang saudara laki-lakinya Pietro yang sudah dibunuh oleh Ultron, dan juga saat Wanda melihat bentuk kalung dari Geraldine yang punya bentuk pedang yang merupakan simbol dari organisasi SWORD. Singkat cerita, Geraldine atau yang kita kenal sebagai Monica kemudian terlempar keluar dari realitas Hex setelah Wanda menggunakan kekuatan energi projectionnya kepada Monica, di mana setelah Monica keluar dari realitas Hex, Monica sendiri masih bisa mengingat setiap detail yang dialami selama hidup di realitas Hex dan mengetahui kalau Wanda adalah dalang di balik terciptanya realitas Hex. Tidak hanya itu, realitas Hex ini juga ternyata membuat tubuh dari Monica kini mengalami keanehan yang membuat sel darah dan tubuh Monica jadi tidak bisa dibaca oleh mesin X-ray milik SWORD dengan menunjukkan hasil putih seperti cahaya yang seakan membuat mesin X-ray ini jadi rusak. Sampai akhirnya di episode selanjutnya dari series ini, kita akhirnya bisa mengetahui tentang laporan analisa dari tubuh Monica setelah Darcy bisa mengakses file milik SWORD yang disembunyikan oleh Director Tyler, yang menunjukkan kita kalau radiasi Hex ternyata sudah mengubah susunan sel dalam tubuh Monica, sehingga kalau dia masuk lagi ke dalam Hex, maka ada kemungkinan bahwa tubuh Monica nantinya bakal berubah secara seutuhnya. Berikutnya berpindah ke realitas Hex, kita sendiri kemudian diperlihatkan dengan cerita sitcom baru buatan Wanda yang kali ini menceritakan kita tentang bagaimana Wanda dan juga Vision membesarkan kedua anak mereka, yaitu Billy dan juga Tommy, yang pada saat itu masih bayi. Dimana di sini Billy dan juga Tommy ternyata juga punya kekuatan mereka masing-masing yang mereka tunjukkan saat mereka mempercepat umur mereka sendiri dari bayi sampai berumur 10 tahun.
Lalu di scene selanjutnya kita sendiri kemudian diperlihatkan dengan Vision di kantornya yang kini kembali lagi melihat keanehan di kota Westview, di mana di kantornya Norm rekan kerja dari Vision secara tiba-tiba mendapatkan pesan email dari Sword di komputernya yang berisikan pesan tentang hasil temuan dari Dr. Darcy Lewis soal anomali Maximoff di realitas seks, di mana keanehan ini kemudian membuat Vision jadi curiga dan kemudian mendorongnya untuk menggunakan kekuatannya pada Norm supaya dia bisa dapat petunjuk tentang apa yang terjadi di sini. Dan saat Vision menggunakan kekuatannya ini pada Norm sendiri kemudian berubah jadi sosok aslinya yang kemudian meminta bantuan pada Vision untuk menghentikan orang yang mengendalikan pikirannya, yang dalam hal ini adalah Wanda, yang memang adalah sosok yang mengontrol seluruh warga Westview sebagai karakter sitkom dalam realitas buatannya. Berikutnya di tempat lain kita sendiri kemudian bisa melihat Wanda yang sekarang diserang oleh Director Tyler dengan menggunakan drone milik Monica yang berhasil masuk ke dalam realitas seks karena terbuat dari bahan Kevlar yang ternyata jadi bahan dasar objek yang dibuat oleh Wanda di realitasnya, di mana drone yang seharusnya dipakai oleh Monica untuk berkomunikasi dengan Wanda malah dipakai oleh Director Tyler untuk menyerang Wanda dengan menggunakan roket yang akhirnya membuat Wanda marah dan keluar dari realitasnya dengan membawa roket yang ditembakkan oleh Director Tyler, di mana di saat yang bersamaan Wanda juga mengancam Sword untuk tidak mengganggunya lagi di realitas seks dengan menggunakan kekuatan mind controllingnya untuk membuat pasukan Sword mengarahkan senjatanya kepada Director Tyler. Selanjutnya di scene lainnya setelah Vision sudah melihat banyak keanehan yang terjadi di kota Westview, hal ini pun membuat Vision jadi ragu dan curiga kepada kota Westview, terutama tentang keterlibatan Wanda yang selama ini mengontrol seluruh orang yang ada di kota Westview, di mana hal ini kemudian membuat Vision hampir berantem sama Wanda karena Vision ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota Westview dan juga siapa dirinya sebenarnya, di mana saat mereka cekcok secara tiba-tiba sosok misterius hadir di depan rumah Wanda yang ternyata adalah saudara dari Wanda, yaitu Pietro Maximoff yang sekarang sudah punya tampilan baru. Lanjut di scene lainnya, kita kemudian bisa melihat keluarga Wanda yang kini sedang merayakan acara Halloween untuk pertama kalinya di kota Westview. Dan di saat yang bersamaan, kita juga bisa melihat bagaimana Vision kini terlihat semakin jauh dan juga tidak menghabiskan waktu bersama keluarganya lagi, di mana hal ini ditunjukkan saat Vision lebih memilih untuk keliling ngejagain komplek dibanding ikut sama Wanda, Pietro, dan juga kedua anaknya untuk merayakan Halloween. Namun Wanda yang tidak ingin bertengkar lagi sama Vision dan tidak ingin membuat Vision curiga soal realitas seks, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menghentikan Vision dan kemudian memperbolehkan Vision untuk melakukan kegiatannya ini. Dimana kegiatan patroli keamanan sendiri sebenarnya cuma akal-akalan dari Vision aja untuk membuat dia lepas dari Wanda supaya dia bisa mengeksplor lebih dalam seluk-beluk kota Westview dan mencari petunjuk yang bisa menjawab seluruh kecurigaannya tentang kota ini. Yang akhirnya mengarahkan Vision untuk melihat banyak keanehan, termasuk melihat Agnes yang kita lihat berperilaku aneh di batas kota Westview, Alice Avenue, di mana hal ini kemudian memicu Vision untuk menggunakan kekuatannya kepada Agnes yang kemudian memberitahu Vision kalau dia adalah anggota Avenger dan menjelaskan kepada Vision kalau tidak ada yang bisa keluar dari kota Westview karena Wanda tidak akan mengizinkannya. Hal ini juga lah yang kemudian memicu Vision untuk keluar dari realitas seks, di mana sayangnya tubuh Vision sendiri cuma bisa bertahan sebentar dan akhirnya mati karena kehidupannya yang sangat terikat dengan realitas seks. Di mana hal ini kemudian diketahui oleh Wanda yang kemudian menggunakan kekuatannya untuk bisa mengembalikan Vision dalam realitasnya dengan cara memperlebar realitas ini jauh melebihi batas kota Westview, yang akhirnya membuat Agent Sword, Darcy Lewis, dan juga seluruh fasilitas milik Sword yang ada di sana akhirnya masuk ke dalam realitas ini dan jadi objek yang dikontrol oleh Wanda dalam realitasnya. Sementara itu, Jimmy Woo dan juga Monica yang kini dikeluarkan oleh Director Tyler dari tim Sword akhirnya pergi menemui sosok aerospace engineer yang disebut-sebut oleh Monica bakal membantunya untuk masuk kembali ke dalam Hex, di mana dalam perjalanan mereka sendiri kemudian menerima pesan dari Darcy yang berhasil menghack database Sword sebelum dia masuk ke dalam Hex, yang akhirnya mereveal kalau Director Tyler pernah mencoba menghidupkan kembali Vision dalam Project Cataract dan pernah mengirim pesan palsu dari Darcy Lewis tentang Maximoff Anomaly ke kantor Vision yang ada di Hex.
Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dengan sosok aerospace engineer ini yang ternyata hanyalah tentara biasa bernama Major Gunther, di mana kemudian dia dan juga timnya membantu Monica untuk bisa masuk ke dalam Hex dengan menggunakan kendaraan baja mereka. Namun sayangnya usaha itu gagal dan akhirnya memicu Monica untuk masuk ke dalam realitas Hex tanpa pelindung apapun. Di mana dalam prosesnya kita sendiri kemudian bisa melihat bagaimana tubuh Monica kini dikonstruk ulang oleh realitas Hex, dan saat Monica berhasil masuk ke dalam Hex, Monica sendiri akhirnya bisa menjadi manusia super yang salah satu kekuatannya adalah bisa melihat spektrum energi dan juga menghisap kekuatan serangan dari Wanda, di mana hal ini terjadi saat Monica bertemu dengan Wanda di rumahnya saat dia ingin memperingatkan Wanda tentang Director Tyler yang selama ini mengincar Vision buatan Wanda. Berikutnya, Agnes sendiri kemudian menghentikan pertengkaran di antara mereka dan mencoba menenangkan Wanda dengan membawa Wanda ke rumahnya untuk menjauhkan dirinya dari Monica. Dimana selanjutnya di basement milik Agnes, Agnes kemudian mereveal kepada Wanda kalau dia selama ini adalah seorang penyihir dark magic bernama Agatha Harkness, yang ternyata selama ini jadi dalang di balik matinya anjing Tommy dan Billy yaitu Sparky, memancing Vision untuk keluar dari Hex dengan tingkah laku Herb dan juga perkataannya, dan menghadirkan Pietro palsu di depan Wanda, di mana semua tindakan itu dia lakukan supaya dia bisa mengetahui tentang asal-usul kekuatan Wanda yang mampu menciptakan realitas Hex. Lalu setelah Agatha mereveal dirinya kepada Wanda, Agatha sendiri kemudian memaksa Wanda untuk menyelami memori masa lalunya dengan bantuan kekuatan dark magic milik Agatha, di mana jika Wanda tidak menuruti perintah dari Agatha, maka Agatha sendiri bakal menyakiti kedua anaknya yang kini disekap oleh Agatha di suatu tempat. Berikutnya di scene lainnya kita sendiri kemudian bisa melihat beberapa memori masa lalu dari Wanda yang menunjukkan kita bagaimana masa kecil dari Wanda dan juga Pietro saat masih bersama kedua orang tuanya di Sokovia yang seringkali menghabiskan waktunya dengan menonton sitkom. Selanjutnya, kita juga diperlihatkan dengan eksperimen dari Hydra kepada Wanda dengan batu Mindstone yang akhirnya membuat Wanda jadi manusia super, di mana dalam prosesnya Wanda sendiri kemudian bisa melihat sosok dirinya di masa depan sebagai penyihir Scarlet Witch, dan di scene memori lainnya kita juga bisa melihat bagaimana Wanda di sini mendatangi fasilitas Sword untuk melihat kondisi mayat dari Vision yang rencananya akan dikuburkan oleh Wanda di suatu tempat. Sebelum akhirnya Director Tyler datang menemui Wanda dan bilang kalau dia tidak bisa membiarkan Wanda untuk mengambil tubuh Vision, dimana dengan izin dari Director Tyler, Wanda sendiri kemudian mengucapkan perpisahan terakhirnya kepada tubuh Vision dan pergi ke kota Westview yang seharusnya jadi kota tempat tinggalnya dengan Vision jika dia masih hidup. Dimana saat dia sampai ke tanah miliknya dengan rasa depresi dan juga kesedihan yang menumpuk di dalam tubuhnya, hal ini kemudian memicu Wanda untuk mengeluarkan kekuatan besar dalam dirinya yang membuatnya bisa membuat realitas Hex dan juga Vision. Berikutnya, setelah melihat memori ini, Agatha sendiri akhirnya tahu kalau selama ini Wanda sebenarnya adalah seorang penyihir Scarlet Witch yang jadi mitos dan juga legenda di antara para penyihir, di mana Agatha kemudian memberitahu Wanda tentang kekuatan sebenarnya yang dia miliki, yang ternyata adalah kekuatan sihir Chaos Magic yang mampu untuk menciptakan dan juga memanipulasi realitas. Berikutnya, berpindah ke markas Sword di luar realitas Hex, kita sendiri kemudian diperlihatkan dengan Director Tyler yang kini menggunakan energi Chaos Magic milik Wanda untuk menghidupkan kembali mayat Vision yang berhasil dia rekonstruksi dengan tampilan baru sebagai White Vision yang diprogram oleh Director Tyler untuk pergi menetralisir Wanda dan juga Vision yang ada di realitas Hex. Singkat cerita, White Vision kemudian berhadapan dengan Vision buatan Wanda, di mana dalam prosesnya setelah Vision mencoba bernegosiasi dengan White Vision menggunakan teori paradoks identitas kapal Theseus, Vision buatan Wanda akhirnya bisa membuat White Vision ini tenang dan akhirnya membantu White Vision untuk membuka memorinya yang selama ini dienkripsi atau disembunyikan oleh Director Tyler dalam tubuh Vision. Dan setelah White Vision bisa mengakses seluruh memori yang tersimpan dalam tubuhnya, White Vision sendiri kemudian menyadari kalau dia adalah Vision dan setelah itu pergi entah kemana dari kota Westview. Sementara itu kita sendiri kemudian bisa melihat Monica yang kini ditahan oleh bawahan dari Agatha yaitu Fake Pietro yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Monica dan kemudian di-reveal kalau sosok ini sebenarnya adalah penduduk kota Westview biasa bernama Ralph Bonner yang dikendalikan oleh Agatha melalui medium kalung buatannya.
Berikutnya, setelah bebas dari penjagaan fake Pietro, Monica sendiri kemudian bergabung dengan keluarga Wanda yang kini sedang menghadapi serangan Agatha dan juga Sword yang akhirnya bisa masuk karena Wanda sempat membuka realitas seksnya setelah diprovokasi oleh Agatha, di mana Monica sendiri kemudian membantu melindungi kedua anak Wanda yang akan ditembak oleh Director Taylor dengan menggunakan tubuhnya sendiri yang berubah menjadi energi form dan berhasil menyerap energi kinetik dari peluru yang akan menuju kedua anak Wanda. Singkat cerita, Wanda sendiri kemudian berhasil mengalahkan Agatha dengan menggunakan rune yang dulu dipakai oleh Agatha saat menahan kekuatan Wanda, di mana hal ini kemudian dipakai oleh Wanda untuk menahan kekuatan dari Agatha dan mengambil kembali kekuatan Chaos Magic miliknya yang sempat diserap oleh Agatha. Dan pertarungan ini pun diakhiri oleh Wanda yang menggunakan kekuatan Chaos Magicnya untuk mengubah sosok Agatha Harkness kembali menjadi karakter sitkomnya, yaitu Nosy Neighbor alias Agnes, dan ini dilakukan oleh Wanda supaya dia bisa menahan Agatha untuk tetap berada di kota Westview in case dia mencari Agatha untuk mengetahui sesuatu tentang kekuatan Chaos Magicnya. Berikutnya di ending film ini kita sendiri akhirnya diperlihatkan dengan Wanda yang akhirnya menghancurkan realitas seks yang dia buat di kota Westview dan juga mengucapkan perpisahan pada Vision dan juga kedua anaknya sebelum realitas seks hilang dan membuat Vision dan juga kedua anaknya jadi tidak ada lagi karena hidupnya yang bergantung pada realitas seks. Dimana setelah kejadian itu, Director Taylor sendiri akhirnya ditangkap dan Monica kemudian bertemu secara rahasia dengan sosok Skrull wanita yang datang bersama sosok sahabat dari ibu Monica yang mengetahui kalau Monica sekarang sudah diskors dari Sword, dimana sosok ini tentunya masih jadi misteri tersendiri dan juga tidak diketahui motifnya sampai sekarang kenapa dia mau bertemu dengan Monica. Berikutnya, setelah menghancurkan realitas seks di kota Westview, Wanda kemudian pergi ke sebuah pegunungan salju yang sunyi, di mana tempat itu kemudian menjadi tempat bagi Wanda untuk belajar tentang dirinya sebagai Scarlet Witch dan juga Chaos Magic dengan menggunakan buku Darkhold milik Agatha yang dia pegang sekarang. Di mana dalam prosesnya Wanda kemudian bisa mendengar suara kedua anaknya yang kemudian meminta tolong kepada Wanda, dan disinilah series WandaVision Season 1 berakhir. So, itu dia garis besar season 1 series WandaVision. Dan ada banyak plot-plot kecil nih yang gak gue bahas di video kali ini. Ketegangan dan juga beberapa karakter yang menarik yang perlu kamu ketahui. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu kamu untuk nonton langsung series WandaVision ini ya. So like, share video ini kalau kamu suka dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar juga kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan di video ini. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika and keep exploring the universe.